Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Renata Agusti dengan NIM 21416255201027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sinkronisasi sistem terdistribusi. Sinkronisasi adalah proses mengatur dan menjaga keseragaman waktu, urutan atau keadaan data di antara berbagai node atau proses yang tersebar di berbagai lokasi. Sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa komputer atau server yang bekerja sama sebagai satu kesatuan, seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi data dan waktu. Jadi tujuan sinkronisasi ini untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistem ini beroperasi dengan koordinasi yang tepat, terutama ketika beberapa node mengakses atau memodifikasi data yang sama. Lalu di sini ada pentingnya sinkronisasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada integritas data, menafsirkan bahwa data tetap konsisten di semua node, mencegah konflik dan inkonsistensi. Lalu yang kedua, sinkronisasi status, mempertahankan status di seluruh komponen terdistribusi, yang sangat penting untuk aplikasi seperti basis data dan sistem berkas. Lalu yang ketiga ada koordinasi tugas, membantu mengkoordinasikan tugas dan operasi di antara node yang terdistribusi, memastikan semuanya bekerja secara harmonis. Lalu yang keempat, manajemen sumber daya, mengelola akses ke sumber daya bersama mencegah konflik dan memastikan penggunaan yang adil. Yang kelima ada manajemen redundansi, mengedit sistem redundan dan disinkronkan, meningkatkan toleransi. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Renata Agusti dengan NIM 21416255201027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sinkronisasi sistem terdistribusi. Sinkronisasi adalah proses mengatur dan menjaga keseragaman waktu, urutan atau keadaan data di antara berbagai node atau proses yang tersebar di berbagai lokasi. Sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa komputer atau server yang bekerja sama sebagai satu kesatuan, seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi data dan waktu. Tujuan sinkronisasi ini untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistem ini beroperasi dengan koordinasi yang tepat, terutama ketika beberapa node mengakses atau memodifikasi data yang sama. Lalu di sini ada pentingnya sinkronisasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada integritas data, menafsirkan bahwa data tetap konsisten di semua node, mencegah konflik dan inkonsistensi. Yang kedua, sinkronisasi status, mempertahankan status di seluruh komponen terdistribusi, yang sangat penting untuk aplikasi seperti basis data dan sistem berkas. Lalu yang ketiga ada koordinasi tugas, membantu mengkoordinasikan tugas dan operasi di antara node yang terdistribusi, memastikan semuanya bekerja secara harmonis. Yang keempat ada manajemen sumber daya, mengelola akses ke sumber daya bersama, mencegah konflik dan memastikan penggunaan yang adil. Lalu yang kelima di sini ada manajemen redundansi, mengedit sistem redundan dan disinkronkan, meningkatkan toleransi
kesalahan dan konsistensi sistem. Yang keenam ada mekanisme pemulihan, memfasilitasi mekanisme pemulihan yang efektif dengan mempertahankan status dan log yang tersinkronisasi. Yang ketujuh di sini ada pemanfaatan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan komputasi dengan meminimalkan operasi yang berlebihan. Di sini yang kedelapan ada penyeimbangan beban, yaitu mendistribusikan beban kerja yang seimbang, mencegah kemacetan, dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Di sini kesembilan yaitu ada pencegahan kebuntutan, yang dimana menerapkan mekanisme untuk pencegahan kebuntutan, di mana proses menunggu sumber daya tanpa batas waktu. Yang terakhir ada operasi yang dapat didiskalakan, yaitu mendukung operasi yang dapat diskalakan dengan memastikan bahwa mekanisme sinkronisasi dapat menangani peningkatan jumlah node dan transaksi. Lalu di sini ada tantangan sinkronisasi, latency dan delay, yaitu jarak geografis antara node dapat menyebabkan penundaan komunikasi yang berpotensi mempengaruhi sinkronisasi waktu dan data. Lalu ada clock drift, yaitu perbedaan internal clock di setiap node menyebabkan jam tidak sinkron, sehingga diperlukan metode untuk sinkronisasi waktu. Lalu ada kehandalan jaringan. Ketidakstabilan jaringan bisa menyebabkan hilangnya pesan atau keterlambatan sehingga menyulitkan proses sinkronisasi. Dan yang terakhir ada rack condition dan decloak, yaitu terjadi ketika dua proses bersaing mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan, yang bisa menyebabkan kebuntutan. Lalu di sini ada jenis sinkronisasi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sinkronisasi waktu, yaitu memastikan semua node dalam sistem memiliki waktu yang sama atau relatif sinkron. Penting untuk operasi seperti transaksi dan pengembalian keputusan yang memerlukan presisi waktu. Yang kedua, ada sinkronisasi data, yaitu memastikan data di seluruh sistem tetap konsisten dan sinkron. Nah, hal ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan data yang selalu terbaru. Lalu ada sinkronisasi proses, mengatur proses atau thread yang berjalan di berbagai node agar tidak terjadi konflik. Nah, ini termasuk mengelola deadlock dan rest condition. Di sini ada metode sinkronisasi waktu. Yang pertama ada Network Time Protocol, protokol yang memungkinkan sinkronisasi waktu melalui jaringan. Digunakan secara luas di internet untuk menyamakan waktu di berbagai perangkat. Lalu ada Precision Time Protocol, protokol sinkronisasi waktu dengan akurasi tinggi yang sangat berguna untuk aplikasi real time seperti perdagangan saham. Lalu ada Regal Clock, yaitu cara untuk menjaga urutan waktu relatif antara peristiwa di sistem terdistribusi tanpa sinkronisasi fisik. Lalu di sini juga ada algoritma sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada algoritma Laporte. Ini menggunakan stempel waktu untuk menjaga urutan logis antara proses digunakan. Misalnya dalam blockchain untuk memverifikasi urutan transaksi. Lalu ada mutual exclusion algoritma, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Ricard Agrawala, yaitu algoritma ini menggunakan pesan untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang mengakses sumber daya dalam satu waktu. Lalu ada token ring, menggunakan token yang berpindah dari satu node ke node lain. Hanya node yang memegang token yang dapat mengakses sumber daya. Lalu ada distribusi looking, algoritma Pacos dan Raft, menggunakan konsensus untuk menyetujui suatu keputusan atau transaksi di antara node. Lalu di sini ada penerapan sinkronisasi dalam dunia nyata, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem basis data terdistribusi, yang dimana database terdistribusi menggunakan sinkronisasi untuk memastikan data tetap konsisten di berbagai server. Lalu ada komunikasi real time, sinkronisasi audio dan video dalam konferensi video untuk
pengalaman pengguna yang lancar. Nah, yang terakhir di sini ada Internet of Things atau yang disebut sebagai IoT, sinkronisasi data dan waktu antara perangkat IoT di lokasi yang berbeda. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.